Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam berkarya untuk seluruh rekan-rekan pemirsa televisi Desa Banyumas. Dan saya Imanuddin melaporkan hari ini saya hadir bersama beliau Pak Saifuddin sebagai Ketua Satria Praja di Kabupaten Banyumas. Tentunya ada sesuatu hal yang akan disampaikan oleh beliau karena kami hadir itu sangat istimewa gitu ya. Terima kasih nih Pak Kades dikasihkan waktu untuk bisa kupas tuntas sebetulnya seperti apa Satria Praja dan kami dari televisi Desa Banyumas itu apa sih yang bisa kami lakukan, dan tentunya ini menjadi sebuah bagian publishing yang terbaik karena bagi televisi Desa Banyumas kita mempunyai tetin yang bagus gitu ya. Bagusnya gimana? Karena TV Desa Banyumas adalah mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Dan itu. Untuk menyingkat waktu, persilakan Pak Saifuddin untuk membedah kehadiran kami TV Desa Banyumas seperti apa. Terima kasih Mas Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pada semua pemirsa televisi Desa Banyumas dimanapun berada. Jadi pertama perkenalkan bahwa kami selaku pengurus organisasi Komisi Kepala Desa di Banyumas, Mas Iman. Jadi ini sebuah organisasi lokal, wadahnya para kepala desa di Banyumas. Profesi berarti? Iya, profesi kepala desa, spesial di situ. Dan itu juga kepala desa aktif, bukan mantan kepala desa. Dan fungsi daripada organisasi ini ya tentunya sebagai wadah perjuangan. Bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan legislatif, yudikatif, dan aparat kepolisian, TNI, ini bersama-sama untuk menjaga keamanan, ketertiban di Kabupaten Banyumas. Tentunya dalam hal ini kami selalu bersinergi dengan Pemkab, kemudian DPRD untuk bersama-sama mengawal, mengkritisi sebuah regulasi yang mengatur tentang desa, sehingga kita saling asah, saling asuh, dan asih dalam rangka untuk bersama-sama memajukan desa di Banyumas yang jumlah 301 desa. Gitu Mas Iman untuk perkenalan Satria Praja. Terima kasih nih Pak Saifuddin. Ini kalau bicara saling asah, saling asuh gitu ya. Nah, berarti kalau bahasa saya itu adalah merangkul, membawa, dan tentunya tidak boleh ada yang tertinggal. Betul. Nah, kalau saya simpel aja, semua orang itu punya peran, tapi nggak boleh berperan karena semuanya itu punya peran masing-masing. Betul. Nah, di sini yang menarik adalah bentuknya seperti apa sih? Apakah Satria Praja itu harus melahirkan sesuatu sehingga itu bisa tanda kutip itu sebuah intervensi kepada pemerintah, karena tadi disampaikan adalah membantu gitu ya, sebagai mitra, sehingga apa yang menjadi sebuah pemikiran di Satria Praja karena ini adalah sebuah perkumpulan yang profesi dan semuanya adalah kepala desa aktif. Begitu Pak? Enggak. Ya, jadi harapan kami di Satria Praja ini bagaimana peran kawan-kawan kepala desa di Banyumas ini bisa mengoptimalkan masing-masing desa ini dari desa miskin menjadi desa tidak mampu, menjadi desa mampu, desa berkembang, dan menjadi desa maju. Nah, terlebih saat ini adalah bisa menerima kucuran dana desa dari pusat atas perintah dari produk hukum yaitu Undang-Undang 6 2014 tentang desa. Saya kira peran kepala desa dalam hal ini sangat berpengaruh untuk memajukan desanya masing-masing melalui dana desa. Dan tentunya harapan kami sebagai pengurus Satria Praja ini agar teman-teman kepala desa dan perangkat desa di Banyumas ini terhindar dari masalah-masalah hukum, yaitu penyimpangan penggunaan anggaran,
penyalahgunaan wewenang, penyelewengan di lapangan. Harapan kami ini tidak akan terjadi di Banyumas, dan insya Allah Banyumas cukup tertib dalam hal ini. Tetapi ini perlu kebersamaan, perlu kolaborasi antara desa yang satu dengan desa yang lain, sehingga itu tadi yang saling asih dan asuh itu yang dibutuhkan di dalam kami berorganisasi untuk bersama-sama memajukan desa di Banyumas. Oke gini Pak, ini kan kalau saya melihat ya Pak, ada sebuah capaian dari desa yang miskin sampai maju dan terakhir adalah mandiri. Ini kalau saya lihat di sebuah hasil pencapaian IDM dari desa membangun 300 desa, baru 15 desa mandiri Pak. Ya. Tahun 2022. Nah, apakah Satria Praja ingin membedah mungkin ada sesuatu baru 15 dari 301 desa gitu ya. Ya. Ini kan kalau kita berpikiran harus kita berangkat dari sebuah sistem yang sama, energi yang sama, sehingga kita akan memberikan yang terbaik buat kabupaten ini. Ya. Sebetulnya kalau sampai ke data seperti itu, apa yang dilakukan oleh Satria Praja? Ya, kami melihat kenapa dari 301 desa ini baru 15 desa yang mandiri dinyatakan lolos sebagai desa mandiri. Ini satu akan berpengaruh dengan pemeran pemerintah dalam hal ini. Artinya pemerintah ini berikan sepenuhnya kepada desa sesuai dengan musyawarah desa di masing-masing. Kewenangannya berarti? Kewenangannya. Jadi hasil musdus dibawa ke musyawarah desa, kemudian ditetapkan dalam APBDes, ada produk hukum yaitu peraturan desa. Nah, tetapi ketika contoh misalnya ini yang saat ini terjadi adalah turunnya Perpres 104 yang mengharuskan persentase ya. Dana desa ini 40% untuk BLT, 20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk penanganan COVID-19. Nah, sehingga tersisa berapa? Ini 22%. Nah, ini masih juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Sehingga fisik, kemudian penanganan BUMDes yang mestinya ini sebagai pilotnya untuk memandirikan desa, ini sehingga menjadi terhambat. Nah, lain halnya ketika memang desa itu sudah surplus begitu, PAD-nya desa tinggi, ditambah dana desa, nah ini mendorong desa ini menjadi desa mandiri. Gitu. Berarti kuncinya masih adanya pembatasan kewenangan desa karena ada sebuah regulasi ya Pak ya. Betul. Saya kira begitu Mas Iman. Dan yang ketiga, ini memang butuh ini kolaborasi antar desa. Jadi masing-masing nanti dari 301 desa ini dengan BPD-nya, dengan perangkat desanya, kepala desanya, kita adakan ini duduk bersama, apakah dalam bentuk seminar atau rapat kerja desa daerah gitu, yang diikuti oleh BPD, oleh kepala desa, oleh perangkat desa atau sekdesnya dalam hal ini. Ini bagaimana ini untuk ke depan membangun desa di Banyumas? Ada nggak Pak, misalnya saya potong ya, ada nggak keinginan kami kan hadir kalau boleh itu para pendamping desa itu kan hadir di desa atas nama Kementerian Desa. Ya. Berarti kalau boleh dikatakan adalah wakilnya menteri gitu ya. Lah di sini ada nggak keinginan Satria Praja? Ya kita gandeng ya dengan para pendamping kita tuh ada sekitar 135-an Pak di Banyumas ya. Iya gitu. Nah, kita punya misal Satria Praja itu punya PR seperti ini gitu ya. Nah, ini gimana menurut para pendamping itu bisa nggak? Nah, ini kan karena Pak tadi disampaikan adalah butuh sebuah kolaborasi, karena kalau kita punya kolaborasi yang bagus berarti kita punya energi yang sama, kita punya tujuan yang sama, tentunya adalah kita masyarakat Banyumas itu tetap satria Pak. Ya, gitu. Amin. Ya, jadi saya sepakat Mas Iman. Pendamping desa ini harus dimaksimalkan oleh masing-masing desa. Karena dengan hadirnya pendamping desa ini, saya yakin
Desa di Banyumas ini menjadi peran yang sangat penting dengan kehadiran para pendamping. Oleh karena itu kami Satria Praja ini sangat membutuhkan kehadiran para pendamping desa untuk mendorong agar desa ini menuju ke desa mandiri, karena diketahui bahwa perlu diketahui oleh rekan-rekan, dana desa ini tidak selamanya nanti akan ada. Nah, ini mumpung masih ada, sehingga nanti bagaimana peran pendamping desa ini bisa mengangkat. Harapan kami sebenarnya sebuah keberhasilan dari pendamping desa, keberhasilan camat, keberhasilan kepala desa, keberhasilan bupati, keberhasilan anggota DPRD. Ini bagaimana ini mengangkat dari desa yang tidak mampu menjadi desa yang mampu atau bahkan surplus begitu menjadi desa mandiri. Ini PR yang terpenting dalam penanganan desa. Lain halnya kalau desa memang sudah sumber pendapatan desanya tinggi, kemudian peran serta masyarakatnya sudah aktif begitu, karena memang SDM dan hak asal usul desanya juga sudah baik begitu. Nah ini saya kira tidak ada masalah. Tapi bagi desa-desa yang memang di daerah pinggiran, PAD-nya rendah, bahkan janggolan. Masih ada janggolannya Pak ya? Masih ada 30 desa janggolan. Wah. Di Kabupaten Banyumas. Nah ini bagaimana peran pendamping ya, gitu ya? Peran pendamping. Mungkin dalam mengadvokasi gitu ya? Betul. Nah ini perlu diadvokasi agar rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang desa janggolan, kemudian desa, sebenarnya ada yang desa punya bengkok, tetapi sebenarnya semi janggolan. Maksudnya gimana Pak? Ya, jadi bengkok ini sebagai tambahan penghasilan atau sebagai sumber pendapatan desa. Ini tidak mencukupi. Itu. Ketercukupannya tidak maksimal ya. Jadi ada yang janggolan, semi janggolan, gitu. Kemudian desa yang memang mampu. Ada banyak desa yang mampu di Kabupaten Banyumas. Nah, mungkin gini Pak, yang ada sebuah agenda ini kan Satria Praja 5 tahun kepengurusannya Pak ya? Ya. 5 tahun. Sesuai dengan periodisasi kepala desa. Oh, periodisasi. Nah, kan gini Pak, namanya organisasi pasti punya sebuah misi, sebuah tujuan, sebuah kerangka kerja gitu ya. Ya, kami para pendamping itu sangat berharap dan ayolah bareng-bareng para pendamping itu dipeluk gitu ya. Dan kita duduk bareng gitu ya, seperti hari ini antara TV Desa Banyumas dengan beliau Kota Satria Praja Pak Saifuddin gitu. Sangat humble sekali ya, gitu ya. Nah, ini kan nanti akan ketemu Pak. Ya. Sebetulnya mapping daripada 301 desa baru 16 desa mandiri, dan itu kalau terlihat di datanya adalah ada 6 desa di Kecamatan Batu Raden, sisanya 9 itu tersebar ada di Bangun, ada di Kalipitu di Bogor, ada di Sokaraja, ada di kembali dengan Bendung Pantai. Nah, tentunya ini akan melihat seperti apa sih mapping masing-masing kecamatan kemudian turun ke desa, dan ini para pendamping tentunya tidak bisa berharap untuk berdiri sendiri gitu ya, tetapi akan ada sebuah pasukan gitu kan Bang. Pasukan yang semua itu bergerak, dan saya yakin Satria Praja punya amunisinya, karena tadi disampaikan adalah bagian dari pilar pembangunan nasional itu ada 5 sih. Salah satunya adalah government itu baik dari pusat, provinsi, kabupaten, dan saya adalah pemerintah desa gitu ya. Kami adalah bagian daripada sebuah kelompok masyarakat gitu ya, yang ditugas oleh Kementerian Desa, dan tentunya kami berharap suatu saat bahwa Satria Praja itu tidak ada salahnya kami dipanggil, atau kalau dipanggil kayak orang pasar sawah ya Pak ya. kita tadi baca silaturahmi gitu ya, sharing gitu ya, karena kita sebentar lagi memasuki tahun 2023 dan terakhir Pak, gimana dengan adanya Permendes nomor 8 tahun 2022 itu tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2023, di situ masih ada nyantol 3% untuk operasional pemerintah desa, maksimal 25% adalah untuk bantuan jari pengaman sosial, istilahnya itu PLTDD, yang terakhir adalah untuk PKTD minimal 50% dari nilai kegiatan. Menurut Satria Praja itu
ini udah pas atau memang masih ternyata masih juga dibatasin. Ya, nah ini yang tadi kami sampaikan Mas Iman ya, terkait dengan berikan kemenangan kami di desa. Dan sesungguhnya kalau kita mau mengakui terkait dengan masalah kemenangan desa, ya akui hasil musyawarah desa, hasil musyawarah dusun yang dibawa ke Musdes, kemudian dimusnahkan Bangdes, dan ditetapkan di dalam peraturan desa tentang APBD desa. Nah, ini yang harus dipertahankan sebenarnya, sehingga keinginan rakyat desa ini kan dibangun dari Musdus. Nah, jangan sampai hasil Musdus ini tidak tercapai. Nah, sehingga secara politis adalah jabatan kepala desa, terutama kemudian perangkat desa BPD yang memimpin musyawarah. Nah, ini menjadi cedera. Nah, oleh karena itu pembatasan dari Permendes ya nomor 28 tadi, yaitu ada 3% untuk operasional pemerintahan desa, kemudian 25% untuk masalah sosial, kemudian yang PKTD 50% dari nilai kegiatan. Nah, ini ya boleh-boleh saja mengatur, tetapi ini harus yang fleksibel lah. Artinya ada fleksibilitas terkait dengan masalah Permendes nomor 8 itu, sehingga jangan sampai kami diamputasi gitu. Ya, artinya rincian belanjanya itu yang lulus-lulus saja lah ya Pak. Iya. Dan bisa mengakomodir ini Mas. Iya. Mengakomodir, karena bagaimanapun juga desa itu adalah dasarnya adalah musyawarah desa. Jadi itu karena kebutuhannya itu ya itu karena gitu kebutuhannya ya, itu. Iya. Dan saya yakin para kadus, para kepala desa, perangkat desa, RT RW saat menyampaikan rapat Musdus itu betul-betul aspiratif ini. RTA kepengen apa, RTB kepengen apa, kelompok pemuda, Bundes. Nah, ini kalau ini terakomodir, inilah yang dinamakan potensi di desa. Nah, oke, Pak, terima kasih sekali saya dari TV Desa Banyumas atas kesempatan waktunya yang diberikan oleh Satria Praja oleh beliau Pak Saifuddin. Makanya kenapa menjadi hal yang terbaik kami hadir adalah ingin memberikan hal yang baik dan memberikan kebaikan untuk desa dengan tadi ada data. Oh, ini ada kegiatan kemarin kok Musdus, datanya mana ini? Setidaknya kalau kita punya video, punya data yang lengkap, otomatis beliau yang punya kewenangan. Ini loh kami butuhnya. Nah, maksudnya kayak gitu loh Pak. Iya. Nah, ini yang kami harapkan Mas Iman. Jadi silahkan para rekan-rekan kepala desa, perangkat desa BPD ini ke Banyumas kan sudah hadir ini. Iya, sudah hadir Pak. TV desa ini. Iya, Pak. Ini nanti 21 November hari jadi televisi dunia ini. Iya. Termasuk di dalamnya adalah televisi desa di Banyumas. Iya. Nah, maka kami mengajak kepada para saudara-saudaraku, para kepala desa, perangkat desa BPD, ayolah kita maksimalkan, kita manfaatkan peran TV Desa di Banyumas ini untuk mengeksplor apa-apa yang ada di desa. Sebuah potensi ya Pak. Sebuah potensi. Itu tadi ketika kita terekam, kemudian ada arsip, ketika terjadi sesuatu maka dengan hadirnya TV Desa di Banyumas ini sebagai bukti otentik, bukti fisik, bukti hukum. Saya kira itu. Jadi terima kasih good untuk TV Desa Banyumas. Semoga peran TV Desa di Banyumas ini bisa untuk sahabat kami para praktisi desa untuk dalam rangka bangun Grubul Nata Desa menuju Banyumas yang sejahtera. Oke, terima kasih. Hanya satu yang saya ucapkan, kami hadir adalah memberikan hal yang terbaik buat desa. Dan tentunya yang akan kami berikan dan kami kabarkan adalah hal-hal yang baik dan bisa ditiru, khususnya untuk seluruh masyarakat di desa. Dan saya atas nama TV Desa Banyumas mengucapkan terima kasih kepada Satria Praja yang telah memberikan waktunya. TV Desa Banyumas, pancen ngapak dadi kepengen.